cek bansos.kemensos.go.id, di mana tampilannya seperti ini ya, kabupaten kota ya. Setelah itu nanti kalau kabupaten kota dipilih, apakah dia bisa menampilkan kecamatannya ya. Apakah nanti kalau kecamatan itu sudah dipilih bisa menampilkan desanya. Yang ketiga, pada saat dipilih kecamatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Dalam video ini saya akan memberikan gambaran atau contoh dari studi kasus terkait dengan pengujian black box, yang mana saya akan cenderung menekankan pada bagian function analysis ya, yang sering digunakan pada setiap pengujian perangkat lunak, baik di tugas akhir maupun di laporan-laporan tugas. Nah, di sini disampaikan bahwa function analysis adalah teknik yang paling banyak digunakan di dalam identifikasi test case, sehingga sudah tepat untuk saya berikan contoh studi kasus agar lebih memperjelas seperti apa gambaran dari function analysis, sehingga nanti dapat diterapkan di dalam prakteknya. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa dasar utamanya adalah melakukan analisa terhadap fungsi-fungsi suatu sistem. Apakah fungsi-fungsi tersebut mempunyai kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tujuan dari function analysis ini, kita hanya difokuskan pada analisa kita terhadap fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang akan kita uji. Apakah nanti perangkat lunak tersebut fungsi-fungsinya itu sudah berjalan sesuai dengan kinerja yang diharapkan atau belum. Salah satu contoh kasusnya nanti yang akan kita gunakan adalah cek bansos.kemensos.go.id, di mana tampilannya seperti ini ya. Nanti kita bisa mulai, ini kalau kita klik provinsinya itu kira-kira nanti bisa memunculkan provinsi yang ada di Indonesia atau belum. Kemudian kalau sudah dipilih provinsinya, apakah nanti bisa memunculkan kabupaten kota ya. Setelah itu nanti kalau kabupaten kota dipilih, apakah dia bisa menampilkan kecamatannya ya. Apakah nanti kalau kecamatan itu sudah dipilih bisa menampilkan desanya. Nah, hal-hal seperti ini tidak memerlukan keahlian khusus ya. Tidak perlu kita mengetahui strukturnya seperti apa di dalam kode program ya, baik logikanya maupun kondisional maupun perulangan, kemudian prosesnya, itu kita tidak perlu mengetahui hal tersebut. Kita cukup menguji apakah kalau ini nanti saya pilih salah satu nanti akan memunculkan kabupaten kota ya, untuk sementara kan tidak memunculkan, tidak bisa muncul kabupaten kotanya. Ini kalau jangan tuliskan juga Surakarta juga nggak akan ngefek karena di sini belum diisi. Kemudian nanti apakah kalau kode captchanya ini saya masukkan tidak sesuai dengan yang ada di sini, saya cari data kira-kira apa hasilnya,
kemudian kalau saya tuliskan sesuai nanti apa hasilnya, kalau ini saya klik refresh nanti hasilnya apa, dan kalau saya klik batal nanti hasilnya apa. Ya, di sini sudah ada petunjuknya ya. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian masukkan nama penerima manfaatnya sesuai KTP. Ketikkan 4 huruf, ini adalah ketentuan atau kriteria ya, yang ada. Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang Anda inputkan. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pertanyaan-pertanyaan dalam teknik analisis fungsi tersendiri. Yang pertama, fungsi utama apa saja yang harus ada pada sistem. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi-fungsi yang ada, keluaran apa saja yang harus dihasilkan untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut telah dipenuhi. Yang ketiga, apa saja masukan dan inisialisasi yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan keluaran pada tiap fungsi yang bersangkutan. Nah, di sini kalau kita runut ya dari yang nomor 3 terlebih dahulu ya. Di sini ada apa saja masukan dan inisialisasi yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan keluaran pada tiap fungsi yang bersangkutan. Nah, itu kalau kita cek tadi di Kemensos, itu masukannya adalah kalau kita sudah menginputkan provinsinya terlebih dahulu, maka kita bisa menginputkan kabupaten atau kotanya. Nah, nanti akan muncul. Kemudian nanti kalau kabupaten dan kota itu kita pilih salah satu, maka dia akan memunculkan kecamatannya. Kalau kecamatan nanti kita pilih salah satu, maka bisa memunculkan desanya. Baru kita inputkan nama kita, kemudian kita masukkan kodenya tadi, baru melakukan pencarian. Nah, itu pun juga sudah menjawab berdasarkan nomor 2 ini ya. Fungsi-fungsi yang ada, keluaran apa saja yang harus dihasilkan untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut telah terpenuhi. Kalau kita tadi sudah menginputkan provinsinya, maka yang bagian bawah tentang kabupaten kota tadi baru bisa muncul. Fungsi utama apa saja yang harus ada pada sistem? Ya, dia harus memfilter, harus mengkerucut dulu, dia harus melihat dari ranah yang paling besar dulu. Dia berada di mana sih provinsinya? Oh, dia berada di Jawa Tengah. Kemudian dikerucutkan lagi, dia di Jawa Tengah itu di daerah kabupaten mana atau kota mana, ya kan? Dikerucutkan lagi. Setelah dikerucutkan lagi, dia berada di kecamatan mana sih? Kalau dia itu ada di kabupaten atau kota Surakarta, berarti dia ada di kecamatan mana? Karena di Surakarta itu ada beberapa kecamatan. Ya. Kemudian dikerucutkan, dia memasukkan lagi kecamatannya adalah kecamatan Jebres. Nah, setelah masukkan kecamatan Jebres, dia akan dikerucutkan lagi, dia berada di desa atau kelurahan mana ya. Itu fungsi utamanya sudah jelas ya, bahwa dia akan mengkerucutkan data-data, difilter sampai nanti bisa menemukan data penerima manfaat bansos. Nah, test case ini PURPOE 010001 ini adalah kita memberikan sandi atau kode tersendiri. Kita bikin sandi sendiri, pemahaman sendiri. Jadi di sini adalah kode bahwa ini kalau PUR ini kan purcase ya. Jadi ada purcase, kemudian POE ini adalah ada di bagian bawah itu. Ini kan ada nih. Purchase order entry ya. Jadi pengentrian order pembelian. Nah, ini nomor 1001, ini nomor 1002, ini kelanjutannya, yaitu produk-produk yang disimpan tadi dalam pesanan pembelian yang ditambahkan untuk produk-produk yang menunggu pengiriman dalam stok inventory. Itu yang nomor 2. Jadi nanti kan di sini kalau jenengan mau bikin kriteria fungsinya, jadi analisis 1 kriteria
kriteria fungsi ya. Kita bikin dulu tabelnya. Nomor kriteria, kemudian ini test case ya. Kita isikan. Yang pertama, pada saat pilihan provinsi dipilih salah satu, maka akan menampilkan pilihan kabupaten atau kota. Kita kasih di sini TC gitu aja ya, TC 01 boleh, 01 atau 001 langsung juga nggak apa-apa ya. Nah, gini aja. Yang kedua, pada saat dipilih kabupaten atau kota, maka akan menampilkan pilihan kecamatan. TC 0002. Yang ketiga, pada saat dipilih kecamatan, salah satu kecamatan, maka akan menampilkan pilihan apa namanya, desa atau kelurahan. TC 03. Kemudian yang keempat, melakukan pilihan salah satu desa atau kelurahan dan dilanjutkan dengan pengisian data penerima serta kode captchanya ya, captcha maka pada saat diklik pencarian akan menampilkan informasi dari data tersebut. TC 04. Nah, ini untuk kriteria. Oke, di sini sudah komplit. Ini saya sedikit ralat ya. Kita tambahkan di sini 01 ini ya. Ini bagian tes yang pertama, yaitu tentang kriteria, itu 01. Nanti yang 02 kita masuk di bagian yang apa namanya, keluaran ya. Masuk di sini. Nah, nanti di keluaran fungsi ini yang 02, dimana keluaran fungsi itu mengidentifikasi keluaran-keluaran yang harus dihasilkan oleh sistem
dalam rangka menunjang fungsi-fungsi yang ada. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengidentifikasi bagaimana nilai itu bisa didapatkan. Jadi kalau tadi ada pilihan-pilihan, nah bagaimana kok bisa memunculkan kecamatan, bisa memunculkan kabupaten kota, itu dari mana? Ya dari tadi pada saat kita memasukkan isian pilihan provinsi, baru dia bisa memunculkan kabupaten dan kota. Setelah kita mengisikan kabupaten dan kota, maka kita bisa menampilkan kecamatan-kecamatannya. Setelah kita mengisikan kecamatan-kecamatannya, baru bisa kita mengisikan desa dan seterusnya. Identifikasi bagaimana nilai yang ditentukan adalah benar. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya. Contoh dari bentuk test case keluaran fungsi itu ada kolom nomor, ada kolom keluaran, kemudian ada kemampuan akses. Nah, kemampuan akses ini istilahnya apa ya, proses kita itu dapat diobservasi dari layar purchase order entry. Ini menggunakan aplikasi, berarti kita dapat menampilkan ya, nanti dapat memilih dan menampilkan pilihan combo box ya dari situs website tersebut. Nanti kebenarannya apa? Kebenaran itu cenderung ke arah hasil ini ya. Nah, hasilnya misalkan tadi kalau dipilih provinsi Jawa Tengahnya, maka dia akan menampilkan kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Ini nomor dari test case-nya, yaitu yang 02 tadi. Nah, yang di bagian akhir ini ada kuantitas pesanan produk yang ada dalam stok inventory. Kemampuan aksesnya adalah mengecek tingkat stok untuk produk yang dipesan sebelum dan sesudah. Tingkat stok naik sesuai dengan jumlah. Ini yang hasilnya. Oke, kita langsung aja praktekkan di sini. Ini. Nah, ini keluarannya. Kalau ini kita pilih salah satu provinsinya, dia baru bisa menampilkan kabupaten atau kotanya. Tuliskan di sini. Kita bikin keluaran fungsi. Ada nomor keluaran kemampuan akses. Ini adalah prosesnya ya, kita mau memproses apa. Kemudian ini kebenarannya, terus di sini ada kode test case-nya. Nomor 1, pilih provinsi untuk dapat menampilkan pilihan kabupaten atau kota. Kemampuannya adalah memilih salah satu provinsi. Kebenarannya menghasilkan pilihan kabupaten atau kota yang dipilih pada bagian provinsi. Test case-nya kita kasih TC 0201. Nah, yang kedua, kita pilih kabupaten atau kotanya untuk dapat menampilkan data pilihan kecamatan. Memilih salah satu pilihan kabupaten atau kota, menghasilkan
pilihan kecamatan yang dipilih pada bagian kabupaten atau kota. TC02 yang kedua. Yang ketiga dilanjutkan lagi, pilih kecamatan untuk dapat menampilkan data pilihan desa atau kelurahan. Memilih salah satu kecamatan. Nah, menghasilkan pilihan desa atau kelurahan yang dipilih pada bagian kecamatan. TC02 yang ketiga. Kemudian keluarannya yang keempat adalah memilih desa. Mengisikan data calon penerima manfaat dan kode. Di sini melakukan penginputan data penerima ya, calon penerima manfaat dan kode. Kebenarannya menghasilkan informasi dari data calon penerima manfaat bansos. TC02 yang keempat. Nah, ini adalah keluaran ya. Ini contoh keluaran dari fungsi. Oh, ini keluaran ya, keluaran, maaf ini salah. Ini seharusnya kalau keluaran tuh ya ini menampilkan, ini kebalik. Menampilkan pilihan kabupaten atau kota saat dipilih provinsi ya. Nah, ini dibalik juga. Ini menampilkan data pilihan kecamatan ya, saat dipilih data kabupaten atau kotanya ya, dibalik. Menampilkan data pilihan desa atau kelurahan saat dipilih data kecamatan. Nah, yang terakhir ini berarti menampilkan ya, menampilkan informasi data penerima manfaat. Nah, ini melakukan penginputan data mulai dari data desa, data wilayah tadi ya, data wilayah penerima, terus data calon penerima manfaat dan kode, maka dia akan menghasilkan informasi penerima manfaat ya. Dari data calon penerima.
yang diinputkan. Nih di bagian masukan ini ada penjelasan terlebih dahulu, yaitu tentang identifikasi masukan-masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran ya. Jadi di sini ada masukan berupa nomor supplier, di mana kebutuhannya itu nomor supplier digunakan untuk menghasilkan suatu pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian disimpan berdasarkan pada supplier yang bersangkutan. Ini ada kaitannya dengan test case kode pertama, kemudian ini adalah hasil dari test case kode ketiga gitu ya. Kemudian dia melakukan identifikasi bagaimana masukan-masukan yang tidak valid diperlakukan. Jadi dia mencoba masukan-masukan yang tidak valid ya. Jadi masukan yang valid seperti apa, masukan yang tidak valid seperti apa. Ketiga adalah masukan fungsi. Oke, nomor masukan kebutuhan, ini test case. Oke, masukan yang pertama ya. Masukan yang pertama memasukkan data wilayah penerima manfaat calon penerima manfaat sesuai identitas kependudukan. Wilayah data ya, data wilayah calon penerima manfaat digunakan untuk filterisasi pencarian data si penerima agar lebih akurat. Test case-nya kita kasih TC 0 yang ketiga 01. Oke, masukkan semua kecuali data penerima, data calon ya, calon penerima manfaat dan kode. Oke, kita copy, taruh bawah. Nomor yang kedua, memasukkan data wilayah calon penerima manfaat dengan data yang tidak sewajarnya atau tidak valid gitu ya. Kebutuhannya adalah jika data wilayah calon penerima diisikan awal pilihan asal, maka tidak akan dapat menampilkan pilihan wilayah berikutnya. Nih,
Terus yang ketiga, memasukkan data calon penerima, ini nomor 3. Sesuai identitas kependudukan. Kebutuhannya data calon penerima manfaat digunakan untuk mencocokkan data si penerima agar lebih akurat. TC nya berarti yang 03. Masukkan semua kecuali data kode, belum ya. Masukkan yang belum dicakup, yaitu data calon penerima manfaat. Oke, terus ini kita lanjutkan lagi, copy, kita paste nomor 4, memasukkan kode captcha-nya, captcha sesuai gambar yang diminta. Memvalidasi, apakah pengguna manusia atau SIM yang bekerja. PC 04, masukkan yang belum tercakup, tidak ada. Kita ulangi lagi yang keempat, memasukkan data calon penerima manfaat. Dengan data yang tidak valid atau sesuai identitas kependudukan. Jadi maksudnya di sini kita masukkan mungkin angka atau nama tapi dikasih simbol gitu ya. Itu ada hasilnya tidak. Tidak ada ya, tidak ada hasil. Hanya saja kalau apa namanya huruf dia akan memperbesar. Jadi kesimpulannya di sini, masukkan dengan sesuai identitas kependudukan alfabetik ya, alfabetik. Calon penerima manfaat digunakan untuk akan otomatis menjadi kapital.
link atau perikatannya nggak ada ya. Ini pengujian yang keempat. Kemudian untuk yang kelima ini kita masukkan kode yang benar ya, atau yang diminta itu fungsinya untuk memvalidasi apakah penggunanya ini manusia atau robot. Ini kode kelima, ini kita taruh di bawah aja. Nah, selanjutnya kalau captchanya kita inputkan sembarang, masukkan kode captcha sembarang atau tidak sesuai ya, sembarang atau tidak sesuai gambar atau yang diminta, maka hasilnya saya rasa juga tidak ada ini peringatan. Nah, tidak ada peringatan sama sekali ya, ini juga tidak menghasilkan peringatan. Pada entry kode PC06. Selanjutnya pengujian reload ya. Ketujuh, klik refresh atau reload pada bagian kode, menghasilkan kode baru. Kok 67 ya. Oke, kemudian ini yang ke-8, pengisian data sudah lengkap dan sesuai, lalu klik tombol pencarian, menampilkan data penerima manfaat bantuan sosial, informasi dari data calon penerima manfaat. Kodenya kode 8. Oke, terus kalau keliru tidak valid ya, nomor 9 kita copy aja, kita ganti pengisian data sudah lengkap namun tidak sesuai atau tidak valid, tetap dilakukan klik tombol pencarian, maka menampilkan informasi kesalahan.
dari penginputan data calon pemanfaat ini ya, nomor 9 saya kan tidak saya kasih. Nah ini kalau hasilnya ini inputan yang tidak valid atau tidak sesuai ya, kita klik cari data, maka dia akan memunculkan seperti ini. Nah, tapi kalau kita masukkan namanya, misalkan catur gitu ya, catur R gitu, kemudian kita masukkan MTB8 3C, kita klik pencarian, kondisi internal fungsi, identifikasi kondisi internal di mana keluaran yang diharapkan akan dihasilkan ya, itu pesanan pembelian dapat diselesaikan tadi ya. Ini juga hampir sama dengan kriteria keluaran ya, masukan, itu kita tinggal bikin lagi ya. Berarti test case yang keempat di sini. Nah, itu ada contoh kondisi internal pesanan pembelian berada dalam batas anggaran. Kalau nanti pembeliannya itu di dalam batas anggaran, maka pembelian itu dapat diselesaikan. Tapi kalau pembelian itu tidak dalam batas anggaran, maka dia akan menghasilkan pesanan pembelian tidak dapat disetujui dan akan muncul pesan error, dan pengguna akan dibawa kembali ke purchase order entry. Nah, bagian yang ini boleh-boleh saja Anda sampaikan satu persatu tadi ya. Waktu provinsi kalau diinput dengan benar bagaimana, kemudian tidak diinput dengan benar seperti apa, itu boleh. Kemudian atau jenengan langsung fokus ke hasil akhir pencarian datanya juga tidak apa-apa. Kita coba praktekkan aja ya. Kita boleh pakai yang efek, kita boleh pakai yang perlakuan ya, kondisi fungsi 4 kolom lagi, ada nomor, kemudian ada tes-tesnya. Oke, yang pertama, jika provinsi dimasukkan dengan benar, hasilnya menampilkan data kabupaten atau kecamatan, wilayah penerima manfaat bansos, TC 04 01. Hasil yang kedua, jika provinsi diisikan dengan data yang tidak valid, maka tidak dapat menampilkan data kabupaten atau kecamatan kota, salah, bukan kecamatan, ini kota, wilayah penerima manfaat bansos, PC 0402. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah status fungsi. Identifikasi bagaimana status internal berubah setelah menerima tiap masukan. Bagaimana status internal dapat diobservasi secara eksternal untuk melakukan cek kebenaran
perubahan status. Contoh, pesanan pembelian yang telah komplit dengan opsi batch print dipilih diindikasikan sebagai data yang belum dicetak. Kemampuan aksesnya dapat diakses dari data pesanan pembelian. Kebenarannya, tanda belum dicetak akan mengindikasi untuk menunggu dicetak. Belum komplit, hanya ada satu status internal. Jadi ini adalah status informasi statusnya ya. Jadi maksudnya status internal itu ya kalau kita mengentry ini kita entry tadi ada Jawa, ini kita sudah komplit ya semua. Statusnya gimana ya, kalau ini disampaikan kan statusnya masih dalam proses cetak atau tidak. Nah, di sini untuk status internal tuh cenderungnya tidak ada ya, tidak ada status internal. Dia hanya memberikan penjelasan saja, penjelasan kalau dia salah kan nanti akan muncul pemberitahuan bahwa apa yang diinputkan tadi itu salah. Bisa jadi data itu kurang lengkap, hanya seperti itu. Jadi kalau data itu benar, misalkan kita masukkan ini yang bisa menunjukkan bagian itu salah itu ya hanya di sini ya. Ini kan kalau sudah terlanjur nggak bisa dirubah, hanya di bagian ini aja. Nah, kalau ini statusnya simple ya, berarti untuk status internal kalau huruf kodenya itu ada yang tidak sesuai atau keliru, pada saat cari data dia akan muncul status ini, kode salah, masukkan kembali kode dengan benar, itu saja. Nah, ini tidak saya lanjutkan untuk datanya, nanti bisa jenengan lanjutkan sendiri ya. Jadi data wilayah tadi sudah lengkap, data penerimanya juga sudah lengkap, tapi pada saat dipilih kode dimasukkan kodenya tidak sesuai, maka indikasinya apa? Indikasinya yaitu tidak dapat diakses data informasinya. Nah, kebenarannya ya akan muncul informasi warning itu untuk test case yang 0501. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Nah, kalaupun nanti ada lagi satu ya polling di sini. Nah, di sini ini nanti misalkan ini benar ya, kita coba cari nama yang tidak menerima gitu ya, coba ini saya coba data orang lain. Nah ini nanti cuma seperti ini, data sudah benar semua ya, data sudah benar semua. Jadi kalaupun ada dua status, statusnya ada 3 status, itu status yang internal pertama kalau kita salah menginputkan kode captchanya, yang kedua sudah lengkap semua, namanya sudah lengkap, wilayah sudah lengkap, kode juga sudah lengkap, tapi tidak ditemukan data penerima manfaat. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan informasi yang benar, datanya wilayah sudah, nama sudah, kode sudah benar, dia menemukan data penerima manfaat bantuan sosialnya. Itu aja, ada 3, boleh ditulis 3, boleh 1 atau 2. Loh, kenapa kok beda-beda Pak? Ya ini fungsinya black box seperti yang disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa black box testing itu tidak
bisa meneliti atau menguji perangkat lunak itu secara menyeluruh. Pasti nanti ada yang kelewatan atau berlubang ya, kecolongan, karena dia tidak bisa untuk mengecek secara menyeluruh. Dia hanya mengecek pada saat kita melakukan aktivitasnya tadi, step by stepnya tadi. Itu kan nanti biasanya kita baru ingat, oh iya ya, kayak tadi kan saya ngeceknya baru ini kan, input, cari data, selesai. Kita tidak mencoba yang batalnya juga, kan kelupaan. Seperti itu memang kelemahannya dari black box testing, seperti itu ya, tidak bisa menyeluruh total, nggak bisa. Jadi kita hanya menguji fungsionalitas, apakah ini kalau saya input semua, kita klik cari data itu sudah bisa menghasilkan data yang diharapkan belum sih. Kalau nanti wilayahnya sudah dipilih, kemudian namanya ternyata dia bukan nama penerima bansos, nanti bisa memunculkan tulisan seperti yang saya inginkan nggak sih? Cuma seperti itu black box. Kalau saya klik batal, nanti dia harus kembali seperti semula, default. Dia harus ngisi mulai dari provinsinya, baru ke kabupaten, kota, kecamatan, dan seterusnya. Hasilnya bener nggak sih? Oh bener, ya udah, cuma kayak gitu black box testing. Nah, nanti setelah ini saya akan bikinkan video juga terkait dengan format-format penulisan test case yang kemarin ada 3 format itu ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena kalau nanti terlalu panjang lebar juga malah jangan jadi pusing. Jadi saya bikin 2 part ya. Part pertama saya membahas tentang analisis fungsi, kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang bagaimana penulisan di dalam format 1, 2, dan 3 untuk test case black box testingnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.